Hai semua, kenalin nama aku Anas dan di sini aku bakal ngejelasin apa sih diplomasi itu dan siapa sih diplomat itu. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, diplomasi merupakan urusan atau hubungan resmi antara satu negara dengan negara lain. Diplomasi juga diartikan sebagai seni berbicara yang bertujuan untuk mempengaruhi pihak lain, baik secara keputusan ataupun perilakunya. Ada juga yang mengartikan diktat teori dan praktik diplomasi oleh Asep Setiawan, seni dan praktek bernegosiasi yang dilakukan seseorang sebagai perwakilan dari sebuah negara atau organisasi. Dan dari Ian Browning mengartikan kalau cara yang dilakukan untuk menjaga hubungan baik, berkomunikasi, melakukan transaksi politik, dan juga hukum tanpa seseorang yang ditunjuk sebagai perwakilan secara sah. Ada beberapa tujuan dari diplomasi. Yang pertama adalah memajukan ekonomi, yang kedua melindungi warga negara, yang ketiga kepentingan komersil, yang keempat meningkatkan prestis nasional, yang nomor 5 menjalin hubungan, dan yang terakhir adalah bernegosiasi. Nah, untuk selanjutnya aku bakal jelasin nih, apa sih diplomat itu? Diplomat itu berasal dari bahasa Yunani yang artinya pembawa dokumen. Nah, secara umum diplomat itu utusan suatu negara yang ditunjuk secara sah untuk melakukan diplomasi di negara lain atau organisasi internasional. Ada juga yang artiin kalau diplomat itu adalah seorang yang menangani hubungan resmi suatu negara dengan negara lainnya. Mengenai tugas diplomat, ada 5 nih. Yang pertama adalah representing, mewakili suatu negara. Yang kedua adalah negotiating, melindungi kepentingan suatu negara. Yang ketiga adalah protecting, melindungi warga negaranya. Yang keempat adalah reporting, mendapatkan kepastian secara sah atau melaporkan data-data. Dan yang terakhir adalah promoting, meningkatkan hubungan negara dan mempromosikan negaranya. Mengenai tingkatan diplomat, ada 3 nih. Yang pertama adalah duta besar atau ambassador. Yang kedua adalah para utusan atau envoy, dan yang ketiga adalah para kuasa usaha change the affairs. Dan change the affairs ini masih ada bawahannya. Yang pertama adalah konselor, dan yang kedua adalah sekretaris dari kedutaan besar, dan yang ketiga adalah atase. Untuk yang nomor 1, 2, 3 bertanggung jawab kepada presiden, dan yang A, B, C bertanggung jawab kepada para kuasa usaha. Ada 3 hal yang menyebabkan diplomat mengakhiri misi diplomatiknya. Yang pertama adalah permintaan sendiri jika diplomat tersebut memang ingin mengakhiri jabatannya. Yang kedua adalah recall, dipanggil oleh negara pengirimnya. Dan yang terakhir adalah persona non grata jika seorang diplomat melanggar suatu peraturan. Diplomat juga punya hak istimewa nih. Yang pertama adalah terbebas dari restriksi atau hukuman dari suatu negara. Yang nomor 2, terbebas dari kebijakan fiskal seperti pajak. Yang ketiga adalah bebas dari pekerjaan pribadi seperti sukarelawan dan wamil. Dan yang keempat adalah tidak bisa datang ke pengadilan sebagai saksi ataupun diadili di pengadilan negara lain. Yang nomor 5 adalah tidak boleh ada kekerasan. Jadi diplomat tidak boleh mendapat kekerasan oleh warga negara lain. Nah, sekarang aku mau nambahin sedikit nih mengenai multi-track diplomasi. Apa sih multi-track diplomasi itu? Jadi, multi-track diplomasi itu bertujuan untuk mengurangi konflik, menurunkan tekanan, mempengaruhi pikiran dan tindakan. Jalur-jalur yang biasa dipakai untuk melakukan multi-track diplomasi adalah government, yaitu melalui diplomat, non-government melalui conflict resolution, melalui bisnis, melalui commerce, bisa juga melalui private citizen seperti personal involvement, bisa juga melalui research and training, melalui learning, dan jalur keenam yaitu melalui activism atau advokasi, dan yang ketujuh melalui religion, faith in action, dan yang nomor 8 melalui funding, melalui providing resource, dan yang terakhir melalui communication dan media yaitu informasi. Nah, kalau aktivitas dari multi-track diplomasi itu ada 3, advokasi, action, dan education. Nah, segitu dulu nih yang bisa aku jelasin. Kalau misalnya ada salah ataupun kalian mau ngasih saran, bisa tulis di komentar di bawah ya. Bye-bye, terima kasih.